Pura Mangkunegaran. Dahulu, sebelum dijadikan istana oleh Pangeran Sambernyawa, Pura Mangkunegaran merupakan dalam Sindurejan. Dalam Sindurejan merupakan rumah dinas Patih Sindurejo II dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Saat itu, Patih Sindurejo II diutus oleh Susuhunan Pakubuwono III untuk membujuk Pangeran Sambernyawa agar pulang ke Surakarta. Setelah berhasil membujuk Pangeran Sambernyawa, Patih Sindurejo II menawarkan agar Pangeran Sambernyawa tinggal di dalam Sindurejan. Setelah perjanjian Salatiga, Patih Sindurejo II mengundurkan diri sebagai Patih Surakarta dan pulang ke tanah kelahirannya di Temanggung. Lalu, Patih Sindurejo II menyerahkan dalam Sindurejan kepada Pangeran Sambernyawa. Akhirnya, dalam Sindurejan dijadikan sebagai Pura Mangkunegaran. Pasar Legi Solo, pasar yang menyimpan banyak sejarah perdagangan di kota Solo. Pasar Legi didirikan masa Mangkunegoro I atau Pangeran Sambernyawa sebagai pusat ekonomi berbasis penanggalan Jawa. Dinamakan Legi karena dahulu pasar ini hanya ramai pada hari pasaran Legi setiap 5 hari sekali. Hingga tahun 1930, pasar ini berbentuk los sederhana. Pada masa Mangkunegara VII, tahun 1916 hingga 1944, tepatnya sekitar tahun 1936, pasar ini dibangun lebih modern dan permanen. Renovasi besar-besaran dilakukan kembali pada tahun 1992. Oktober 2018, pasar ini mengalami kebakaran hebat. Pasca kebakaran, pasar dibangun kembali dan diresmikan pada Januari 2022 sebagai bangunan 3 lantai yang modern dan bersih. Hingga kini Pasar Legi beroperasi 24 jam. Bukan sekedar tempat jual beli, Pasar Legi adalah saksi perjalanan panjang perdagangan di kota Solo. Oke, kembali lagi di kelompok 6. Di sini kami sedang berada di Pasar Legi yang masih notabene masih dalam naungan dari Mangkunegaran. Di sini masih bersama saya Atro Isgarson Erinanta Putra dengan NIM H022498. Saya Muhammad Rizkirlan dengan NIM H0224-105. Saya Imam Firdaus dengan NIM H0224-104. Saya Nasir Guadianto dengan NIM H0224-094. Saya adalah Faisal Fariza dengan NIM H0224-093. Oke, dan di sini kami sudah bersama narasumber yaitu wira swasta. Turis lah, bicara tentang turis lah ya, wisatawan dari luar Solo. Bisa diperkenalkan Mas siapa? Saya Muhammad Ilham. Nah, dengan Mas Muhammad Ilham. Asalnya dari mana, Mas? Saya dari Kudus, Mas. Oh, dari Kudus. Jadi di sini Masnya tuh lagi ngapain kalau boleh tahu? Sedang explore Solo aja. Tadi muter-muter Solo 2 hari lah, dari hari ini sama besok. Terus Dari Masnya sendiri ini kenapa kok tertarik ke mengunjungi Pasar Legi? Apa hal yang membuat tertarik itu? Karena dari teman-teman menyarankan kalau ke Solo perlu ke Mangkunegaran. Lah Pasar Legi itu kan dekat dengan Mangkunegaran gitu, Mas. Kalau menurut saya itu dari saya pribadi. Sudah nyoba beli apa aja di sini, Mas? Atau sudah nyicipi jajan-jajanan? Sebenarnya saya di sini baru sampai, Mas. Belum sampai icip-icip, baru muter-muter aja. Maaf ya, Mas. Menurut Masnya ini kalau Pasar Legi itu gimana? Kayak bersih apa gimana? Kalau dari saya, pandangan saya tadi pas berkeliling yang di lantai 2 lah, lantai 2 itu termasuk bersih ya, Mas. Tapi kalau udah naik ke atas yang di pasar basah itu menurut saya ya macam-macam kayak pasar tradisional pada umumnya yang agak kotor-kotor gimana gitu. Nah, menurut Mas Ilham, harga dari Pasar Legi ini relatif terjangkau atau di kelas menengah? Ini di kelas menengah ke bawah sih, Mas, kalau menurut saya. Itu kan dari UMR Solo kan juga nggak terlalu besar-besar banget kan, Mas. Daripada Kudus kan lebih besar Kudus lah. Itu. Oke, sebelumnya terima kasih sama Mas Ilham sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara tentang seputar Pasar Legi.
Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak Mas. Semoga betah di Solo. Pasar lagi Kayak cara ini bagaimana sama pasar legi ini pernah mengalami inovasi apa Mbak? Dulu waktu buat pasar legi kan belum lantai dasar sampai lantai 3. Dulu kan seperti pedagang ya oproan, dia punya los kios tapi enggak seperti dibangun sekarang. Nah, setelah adanya perubahan pembangunan tahun 2002, Pak, pembangunan ini tahun 2022. 21, terus pendapatannya 22. Itu kurang lebih ada sekitar kios itu 318. Los 2118. Los nggih. Los karo kios beda nggih hitungane nggih. Nggih paham nggih. Nah, setelah itu adanya apa itu pembangunan jadi lantai dasar sampai lantai 3 ini. Itu ada 3 shift. 3 shift ada los. Kalau los kios itu jam 7 sampai setengah 5 udah tutup. Kalau yang pelataran gini pagi, siang, pagi, siang, malam. Sama kalau di pasar legi ini kayak ada sistem sewa nggak Pak? Ada sistem sewa sama sistem kebersihan gitu? Oh, kalau los kios itu tidak boleh disewakan, tidak boleh dijual belikan. Kalau dimohon bisa. Kalau buat sistem kebersihannya gimana Pak? Kebersihan ada 3 shift, dari shift pagi, sore, malam. Kalau pagi nanti ya jam 7 sampai jam 2, ya atau jam 2 sampai jam 7, jam 7 sampai jam ya nanti sekitar jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 3 jam 4. Berarti kalau dari kebersihan itu yang istilahnya fasilitas dari pemerintah ya Pak? Iya, pemerintah daerah yang gaji ya daerah. Di sini tuh banyak wisatawan yang kesini Pak, dari di luar Solo. Ya, ini kan pasar induk. Pasar induk kan dari Solo Raya, dari pasar-pasar yang lain kan pulangnya di sini. Kalau ada orang asing cuma berapa aja, kadang ada dan tidak. Ini kan pasar induk kan dari Solo Raya pulangnya di sini. Nggih, monggo Bu. Pak, kalau di pasar legi ini apakah ada kaitannya sama Mangkunegaran? Mangkunegaran Keraton itu. Dengan Ya. namanya atau Ya, enggak. Ini punyanya pemerintah daerah pasar ini. Untuk jam ini kan kayak pasar ada shift-shiftnya kan Pak. Nah ini 24 jam atau gimana Pak? Ya kan ada kan ya, kalau saya ulangi lagi ya. Kalau los kios, tahu ya los kios itu ya. Itu bukanya jam setengah 7 atau jam 7 sampai setengah 5. Kalau yang pedagang ngoproan gini itu kan ada 3 shift, jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 12 malam, nanti jam 1 sampai jam 7 pagi. Itu ada 3 shift. Nah kenapa dalam ini kan yang pasar-pasar, kenapa ditaruh di atas ya? Kenapa ditaruh di atas Pak? Yang pasar-pasar ini Pak? Ya intinya kan gini, dulu waktu itu kan yang pelataran itu kan di luar pasar. Nah itu kan kalau di luar pasar kan saya kasihkan di atas. Kenapa kok dia dikasih di atas, tempatnya tidak muat dulu itu. Tidak ada tempat, itu kasihkan di atas. Yang los kios itu bagian dasar.
apa faktor yang belum kayak dinaikkan? Ini kan ada, kalau yang nanti di bagian timur, bagian barat, nanti ada yang jualan daging ayam. Sana daging ayam, sana daging ayam. Sini yang bagian apa itu ya sembako, macam-macam. Dan sudah dipilah-pilahkan. Jadi nggak matok cuma pasar dari pasar sayur dari pasar itu, maksudnya kan misal kalau di Boyolali kan ada pasar sayur gitu Pak. Nah kalau sini tuh jadi apa aja dijual gitu atau gimana? Iya nanti pasar, nanti kalau yang buah kayak melon, kayak apa itu semongko, malam nanti jam 12 jam sampai pagi ada di sini. Ada ini. Kalau sayuran los kios ada pemilah buah ya ada pemilahannya, ada buah ada, terus apa itu greh itu ada di los kios, ada pemilahan semua. Nanti bisa di lapangan, bisa cek lapangan saya izinkan. Nanti kalau cek di lapangan ya kita jam 12-an atau nanti terjun di lapangan. Ini yang khusus untuk greh, ini untuk buah, ini untuk sayuran. Nanti bisa diantar sama staf saya. Kalau membutuhkan nanti bisa diantar staf saya, siapapun bisa nanti. Apalagi? Nanti bisa saya kasih nomor suatu saat, nanti tanya langsung melalui WA bisa, melalui kontak bisa. Saya jam-jam ini harus SMS dulu gitu. Pak saya dari ini, tapi kalau tidak SMS tidak saya terima. Nah untuk yang terakhir apa harapan Bapak tentang pasar legi ini agar dapat berkembang? Ya harapan kami ini dari khususnya dari bahan-bahan pokok khususnya ya dari pemerintah itu harus bisa menjangkau masyarakat kecil. Kalau bisa menjangkau masyarakat kecil, intinya kan pedagang ya pulaannya lebih murah, masyarakat kecil bisa beli, itu harapan kami. Pedagang ini bisa jualan semua. Kalau nanti bahan-bahan pokok itu murah, mesti pedagang ya banyak yang pulaan, terus masyarakat kecil banyak yang beli. Harapan kami gitu. Nah kan ini kan ada kayak dolar kan rupiahan anjlok kan. Nah ini berkaitan dengan pasar ini gimana? Ya kalau rupiah memang anjlok ya dolar naik itu hitungannya. Ya banyak itu yang agak apa itu resah ya banyak. Intinya kan kayak seperti greh itu mesti ya ada kenaikan. Contohnya aja kemarin itu tape aja sekilo ini 10.000 jadi 12.000. Saya kan keliling tanya Pak ini banyak yang muda Pak, tape itu 10.000 jadi 12.000-an, muda kan 22.000. Kalau pedagang muda 2.000 ya tetap ya proses itu jualnya di mana. Sama kemarin sama naiknya yang plastik loh Pak. Ya itu nanti bisa tanya-tanya Mbak yang plastik itu luar biasa kenaikan itu. Nah sekarang kan pemerintah kan menganjurkan kalau yang mau beli di mall maupun dibeli pasar kalau bisa bawa plastik sendiri, wadah sendiri. Apalagi bisa. Itu pertanyaan dari kami Pak. Jika ada salah kata kami juga terima kasih telah diberi kesempatan dan diberi waktu untuk dalam wawancara pada sore hari ini. Saya perwakilan dari Bapak ini ingin besar-besarnya. Kami yang mengucapkan mudah-mudahan dari teman-teman semua ini yang terakhir semester 4 ya. Ya mudah-mudahan berhasil semua. Amin. Dengan nilai yang puas yang baik gitu.
Nggih, gitu aja. Nggih, kalau suatu saat ada pertanyaan lagi bisa nganu HP saya, nanti suatu saat WA atau sak jam-jamnya saya siap. Terima kasih ya Pak. Nggih, Mas. Nggih. Terus Mas, nggih.